Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ayu Widyaningtyas dengan nomor NPM 2074201001494 dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perbandingan isi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Konstitusi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu amandemen. Amandemen adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar, atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang dasar yang asli. Adanya pembuatan konstitusi lain, yaitu Undang-Undang Dasar 1949, Undang-Undang Dasar 1950, dan pembuatan Undang-Undang Dasar baru oleh Badan Konstituante tahun 1959 yang dihentikan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959. Status kesementaraan itu juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 3 dan Butir 2 aturan tambahan. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Dasar 45 masih berlaku hingga sekarang, namun status kesementaraannya tidak berubah. Analisis perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen hanya merubah sebagian kecil dari peraturan, sedangkan penggantian peraturan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 45 adalah Undang-Undang Dasar sementara. Bahkan, para pakar hukum tata negara telah mengemukakan bahwa para perumus Undang-Undang Dasar 45 sendiri sebenarnya menyadari bahwa Undang-Undang Dasar tersebut merupakan Undang-Undang Dasar sementara yang harus segera diselesaikan karena dorongan situasi strategis untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 memiliki banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu menjadi dua jenis, yaitu kelemahan konseptual dan kelemahan konstruksi hukum. Undang-Undang Dasar 45 yang hanya berisi 37 pasal terlalu sederhana untuk sebuah konstitusi negara. Dengan adanya kesederhanaan itu, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyelewengan-penyelewengan oleh pembuat undang-undang sebagaimana terjadi selama ini. Sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan terlalu besar kepada presiden, serta prinsip kedaulatan rakyat yang diwakilkan melalui MPR seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, telah terbukti menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, menimbulkan kekuasaan otoriter, korup, dan menindas rakyat, serta menciptakan penyelenggaraan negara yang buruk. Pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar 45, perputaran roda pemerintahan sangat bergantung kepada presiden. Nah, banyaknya masalah yang tidak bisa diselesaikan Undang-Undang Dasar 45 telah melahirkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 soal kedudukan Komite Nasional Indonesia menjadi pembantu presiden serta perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Dalam periode tahun 1959 sampai 1966 juga muncul pemerintahan otoriter dengan konsep demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Sedang pada periode 1966 sampai 1998, Undang-Undang Dasar 45 juga tak mampu menghentikan munculnya pemerintahan otoriter Orde Baru yang otoriter, korup, dan banyak melanggar hak asasi manusia. Perlunya amandemen adalah bahwa memiliki Undang-Undang Dasar baru merupakan kebutuhan mendesak reformasi konstitusional. Undang-Undang Dasar baru pada dasarnya kontrak sosial baru sebagai wujud kehendak bersama yang harus dibuat dan ditentukan secara bersama pula. Undang-Undang Dasar baru milik bersama seluruh rakyat, bukan milik elite-elite politik di MPR. Oleh karena itu, penyusun Undang-Undang Dasar baru harus berangkat dari jiwa dan semangat yang dapat dimengerti oleh seluruh rakyat. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang tujuan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR merupakan bentuk tuntutan dari reformasi. Terdapat 5 kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang tahun 1945, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimaksudkan dalam pasal-pasal. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Amandemen 1 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang terdiri dari 9 pasal, yaitu Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21. Inti perubahan adalah pergeseran kekuasaan presiden yang dinilai terlampau kuat. Amandemen 2 disahkan 18 Agustus 2000 yang terdiri dari 5 bab dan 25 pasal. Amandemen 3 itu disahkan pada tanggal 10 November 2001. Perubahan 3 bab dan 22 pasal, antara lain Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 7A, Pasal 22C, 22D, Bab 7B, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A dan C, Pasal 8A, Pasal 23E dan F, Pasal 23G, Pasal 24, 24A, 24B dan 24C. Amandemen 4 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, perubahan 2 bab dan 13 pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B dan D, Pasal 24, Pasal 31 dan 32, Bab 14, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 37. Nah, di sini saya juga menampilkan tentang tabel amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana bisa dilihat untuk kolom kiri ada amandemen 1, sebelah kanan ada amandemen 2, sebelah kanannya lagi ada amandemen 3 dan pojok kanan ada amandemen 4, di mana dalam amandemen 1 itu pada pasal 5 ayat 1, pada amandemen 2 pasal 18 ayat 1 sampai 7, amandemen 3 pasal 1 ayat 2 dan 3, dan amandemen 4 pasal 2 ayat 1. Selanjutnya, di amandemen 1 ada pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 13 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3. Lalu di amandemen yang kedua ada pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2, pasal 19 ayat 1 sampai 3, pasal 20 ayat 5, pasal 20A ayat 1 sampai 4. Lalu lanjut di amandemen yang ketiga ada pasal 1 ayat 2 dan 3, ada pasal 3 ayat 1, 3 dan 4, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 6A ayat 1 sampai 5. Di amandemen yang keempat ada pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, dan untuk tabel ke bawahnya. Di sini saya juga menampilkan tentang tabel perbedaan undang-undang hasil amandemen dan sebelum amandemen. Salah satunya itu adalah bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum diamandemen, isinya adalah pasal 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis. Namun di bab 1, dalam bentuk dan kedaulatan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah diamandemen, pasal 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi terdapat perbedaan yang cukup bisa dilihat dalam tabel tersebut. Lalu ada juga bab kedua dalam pasal 2, dalam pasal 3,
Nah, lanjutnya adalah ada pada bab 4 kekuasaan pemerintahan negara, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Lalu ada juga di bab keempat di mana tersebut ada Dewan Pertimbangan Agung. Di sebelum amandemen itu ada dalam pasal 16 ada susunan DPA ditetapkan dengan undang-undang dan dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Namun di bab keempat setelah Dewan Pertimbangan Agung itu adalah dihapus. Lalu ada juga bab kelima tentang Kementerian Negara. Selanjutnya ada bab ke-6 tentang pemerintahan daerah, di mana jika dilihat dari tabel yang bisa ditampilkan saja itu sudah terlihat bab 6 pemerintahan daerah sebelum amandemen itu cukup singkat dan bab 6 pemerintahan daerah pasal 18 setelah amandemen itu cukup dijabarkan secara terperinci dan jauh lebih detail. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Dan dalam materi yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan berupa penambahan maupun pengurangan atau penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya berubah sebagai kecil dari peraturan, sedangkan penggantian peraturan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, konstitusional sangat berhubungan dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki catatan atau dokumen penting suatu negara agar menjadi lebih baik. Dalam dunia bisnis dan keuangan, amandemen itu sering terjadi pada dokumen perjanjian kerjasama. Hal ini biasanya diperlukan untuk menyesuaikan perjanjian sebelumnya dengan kondisi yang sudah terjadi saat ini. Proses amandemen pada umumnya itu juga tercantum pada dokumen sebelumnya dan memerlukan persetujuan dari pihak yang terlibat untuk menjadikannya dokumen sah yang baru. Sekian dari presentasi atau penjelasan yang bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan masih terdapat banyaknya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ayu Tias, berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ahmad Sukron selaku dosen mata kuliah Hukum Konstitusi.